Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masudi wa ridhoka maglubi. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menghormati ilmu dan ahli ilmu. Bab keempat dari kitab Ta'lim Muta'alim. Seorang murid atau pelajar tidak akan mendapatkan ilmu dan memanfaatkan ilmu kecuali dia menghormati ilmu dan ahli ilmu dan mengagungkan ilmu dan gurunya. Salah satu cara menghormati ilmu adalah dengan menghormati guru. Sesungguhnya orang yang menjarimu satu huruf yang kamu butuhkan dalam urusan agamamu adalah ayahmu dalam urusan agamamu. Dan lagi salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan tidak berjalan kencang di depannya, tidak duduk di tempatnya, tidak memulai percakapan dengannya kecuali atas izinnya, dan tidak menutup pintu rumah dan kamarnya, tetapi kita menunggu sampai beliau keluar. Seorang murid itu harus berusaha mendapatkan ridho gurunya, menghindari kemurkaan gurunya, dan patuh kepadanya selain patuh ke dalam urusan yang dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara dalam memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Pelajar atau murid tidak boleh mengambil kitab kecuali dia dalam keadaan suci dari hadas. Dari Syekh Al-Hulwani dikisahkan, dia berkata, sesungguhnya aku dapat memperoleh ilmu hanya dengan mengagungkannya. Aku tidak meraih kertas belajarku kecuali dalam keadaan suci. Juga termasuk memuliakan kitab adalah dengan menulis dengan rapi, dengan jelas, dengan baik, tidak kabur, tidak membuat catatan di pinggir kitab kecuali dalam keadaan terpaksa, tidak memberantakan kitab, tidak berantakan pokoknya catatannya. Imam Abu Hanifah juga pernah melihat seseorang yang menulis dengan kabur, dengan tidak teratur. Lantas dia berkata, jangan kau kaburkan tulisanmu, sebab jika kamu berumur panjang, maka kamu akan menyesal. Dan jika kamu meninggal, maka kamu akan dicela. Dan hindarilah warna merah dalam kitab, karena itu adalah perbuatan para filsuf, bukan ulama-ulama salaf. Hendaknya pelajar mendengarkan ilmu dan hikmah dengan respek, dengan hormat, walaupun dia telah mendengar masalah yang sama, mendengar pembahasan yang sama, mendengar kalimat-kalimat yang sama sampai 1000 kali, tapi dia harus tetap respect, tetap hormat. Dan sebaiknya seorang mempersilahkan sang guru untuk memilih bidang ilmu yang akan dia pelajari, karena seorang guru itu lebih tahu, lebih banyak pengalamannya daripada kita. Sebab seorang guru sudah berpengalaman dalam menekuni sebuah ilmu, jadi dia bisa milihin kita yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Dan juga sebaiknya seorang pelajar tidak duduk dengan gurunya ketika sedang belajar jika tidak terpaksa. Dan jarak minimal seorang murid dan guru adalah 1 meter. Satu hasta. Belajar hendaknya juga menghindari perilaku tercela, karena perilaku yang tercela itu bagaikan anjing. Ya, bagaikan anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan anjing. Padahal orang
orang yang belajar itu dengan perantara malaikat. Ada satu bait, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong dan tinggi hati, sebagaimana air bah yang menenggelamkan tempat yang tinggi. Maka dari itu seorang penuntut ilmu itu harus rendah hati, jangan sombong. Kalau sombong, ya itu musuhnya ilmu, kayak yang tadi dibacakan. Dan diungkapkan lagi, keagungan hanya dapat diraih dengan kesungguhan, bukan dengan kekayaan. Adakah keagungan yang diraih dengan kekayaan tanpa kesungguhan? Ada lagi satu, banyak sekali budak yang menduduki derajat orang merdeka, tetapi banyak juga orang merdeka yang menduduki derajat seorang budak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.